Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan channel Rafnida Gusmira. Hari ini saya berkegiatan lagi ya teman-teman, yaitu mencuci pakaian. Sewaktu saya memutar pakaian tadi atau membilas pakaian, saya tidak membuat videonya ya teman-teman, takut durasinya terlalu panjang. Di sini yang saya videokan itu cuma menghanger kain saja ya. Di sini saya selalu kalau menjemur pakaian itu selalu saya hanger karena sudah banyak perbandingan juga ya. Dulu saya waktu menjemur kain itu tidak pakai hanger ya teman-teman. Jadi tiap sebentar dibolak-balik agar cepat kering. Tetapi kalau kita memakai hanger ini, alhamdulillah ya teman-teman, keringnya itu sempurna karena di tiap angin kan sudah berputar gitulah ya teman-teman. Jadi sama-sama mendapatkan sinar matahari. Tetapi kalau kain yang langsung kita jemur ke jemuran pakaian itu tanpa dihanger, tentu kita membolak-balik gitu ya teman-teman, supaya sama-sama kena panas atau sama-sama kering. Jadi lebih meringankan juga kalau kita menjemur kain itu memakai hanger. Oh ya teman-teman, apa kabar teman-teman semuanya? Sewaktu menonton video saya ini atau kegiatan ini, teman-teman lagi ngapain ya? Apakah beres-beres? Apakah mencuci atau memasak? Atau yang sudah santai bersama keluarga tercintanya? Di sini saya melakukan kegiatan itu di sekitar jam 9 pagi ya teman-teman. Nampak ya cuaca di daerah saya itu sangat cerah sekali, sehingga panas pagi itu begitu terik ya teman-teman, seperti sudah sekitar jam 11 pagi atau jam 11 siang ya teman-teman. Alhamdulillah penjemuran kainnya sudah selesai. Di sini saya lanjut untuk masak-masak ya teman-teman. Masak itu setiap hari ada-ada aja yang mau dimasak. Terkadang saya berpikir ya teman-teman, apa menu yang akan dimasak setiap hari, karena ada juga rasa jenuh kita atau rasa apa ya, memikirkan masakan supaya keluarga kita itu tidak bosan. Dan di sini tadinya di dalam kulkas saya mengambil cabai, kemudian ada daun singkong ya teman-teman, atau daun ubi ya. Itu rencananya mau saya gulai saja. Di sini saya menggunakan bumbunya seperti biasa ya teman-teman. Ada cabai merah, bawang putih, bawang merah, jahe, kunyit, kemiri. Ya begitulah ya teman-teman, seperti yang kita buat ya. Dan menggunakan santan saja ya teman-teman. Saya beli santan 10.000, santan murni ya, di pasar. Saya tidak mengolah pakai kelapa ya, karena kelapa satu butir itu di daerah saya itu 11.000 ya teman-teman. Kalau rasa saya mahal ya, tetapi memang begitulah keadaan ekonomi sekarang ya. Banyak bahan-bahan makanan atau bahan pokok gitu yang harganya melonjak. Di sini saya juga sudah merebus telur ya teman-teman, ada sekitar 6 butir ya. Nanti saya masukkan ke gulai daun singkong, dan juga saya campurkan juga dengan belut ya teman-teman, karena permintaan dari suami saya. Di sini setiap saya memasak, cabai itu selalu saya timbang ya teman-teman, biar takarannya pas.
Jadi di sini saya menggunakan cabai itu kalau buat gulai pucuk ubi atau daun singkong itu 100 gram ya teman-teman beratnya, atau 1 ons. Kemudian ini saya lanjut untuk memotong-motong tempe ya. Ini rencananya mau saya buat tempe mendoan. Jadi saya sediakan dulu apa-apa saja yang mau dimasak. Di sini di daerah saya satu papan tempe itu harganya 5.000 ya teman-teman. Bagaimana di tempat teman-teman, apakah samaan harga tempe yang satu papan itu atau lebih murah di tempat teman-teman? Boleh nanti berkomentar di kolom komentar yang telah tersedia. Kemudian ini saya letakkan ke dalam wadahnya dulu ya, biar tidak berserakan. Selanjutnya bumbunya itu saya chopper saja ya teman-teman, biar lebih cepat gitu ya. Karena untuk makan hari ini sambalnya sudah habis ya teman-teman. Kemarin saya ada buat sambal udang campur tahu, malamnya itu sudah habis. Makanya setelah saya selesai mencuci, saya lanjut untuk membuat sambal ya. Jadi hari ini saya cepat masak ya teman-teman, biar anggota keluarga saya bisa makan ya. Karena hari ini saya tidak ada membuat sarapan ya teman-teman, karena bingung juga mau buat sarapan apa. Tadi malam kami berbelanja ya teman-teman, sekitar setengah 12 malam, karena lapar gitu ya, kepingin jajan malam. Jadi dibeli oleh suami nasi goreng dan mie goreng, jadi itu yang kami makan bersama. Biasanya kami gitu ya teman-teman, kalau sudah malam perut itu terus terasa lapar walaupun sudah makan nasi setelah sholat maghrib. Di sini nampak ya teman-teman, tadi saya memasak belut. Belut itu tuh sudah saya marinasi ya. Jadi saya goreng dulu. Dibilang goreng nggak juga ya teman-teman, karena sedikit sekali minyaknya untuk mengeluarkan lemak-lemaknya itu yang dari belut itu ya teman-teman. Karena belut itu kan punya lemak juga ya. Jadi sebelum dimasukkan ke dalam gulai, begitulah saya letupkan dulu lah ya namanya, sebentar belutnya itu sebelum kita campur ke masakan. Jadi di sini daun singkongnya juga sudah saya bersihkan ya teman-teman. Ada beberapa daun singkong itu yang busuk, jadi sudah saya buang. Kemudian ini saya lanjut untuk menumis perbumbuannya. Saya tumis sebentar biar tidak langu gitu ya. Dan sudah saya masukkan juga santan. Dan biasanya kalau saya membuat gulai daun singkong atau pucuk ubi itu, saya terus menambahkan sedikit ikan teri ya teman-teman, biar rasanya itu enak gitu ya. Jadi dulu pernah saya membuat gulai daun singkong atau pucuk ubi ini tidak pakai ikan teri, rasanya itu agak aneh gitu ya teman-teman. Itulah mungkin perasaan lidah saya. Selanjutnya ini telurnya sudah matang, kemudian udah saya kupas semuanya ya teman-teman. Alhamdulillah ini santannya sudah mendidih. Kemudian ini saya masukkan daun singkongnya atau pucuk ubinya. Sebelumnya atau biasanya saya menggulai pucuk ubi ini atau daun singkong, biasanya saya rebus dulu ya teman-teman, baru saya masukkan ke dalam santan atau ke dalam gulainya. Tetapi untuk hari ini saya langsung aja ya, karena daun singkongnya ini atau daun pucuk ubinya ini sedikit sekali ya teman-teman, jadi langsung aja saya masukkan.
tidak saya rebus dulu. Jadi ini langsung saya masukkan seasoningnya seperti garam, penyedap, kemudian ada micin sedikit ya. Ya, seasoningnya itu sesuai dengan selera kita aja ya teman-teman. Nggak perlu juga kita tiru, mana tahu ada yang lebih enak lagi ya, itu tergantung masakan kita masing-masing. Kemudian lanjut ini saya masukkan telur yang sudah saya rebus. Kemudian saya lanjut juga masuk belut yang sudah saya letup-letup gitu ya teman-teman. Begitulah hasilnya, setengah matang gitu ya. Kemudian sudah saya campurkan ke dalam gulainya. Dan di sini karena rasanya belum pas menurut saya, di sini saya tambahkan sedikit gula ya teman-teman, biar ada rasa gurih-gurihnya di dalam gulai itu. Alhamdulillah ini saya cicipi, rasanya sudah sesuai menurut selera saya ya teman-teman. Jadi sambil menunggu gulai pucuk ubi atau daun singkongnya ini matang, saya lanjut beres-beres dulu ya teman-teman. Di dapur saya itu masih berantakan dengan peralatan-peralatan yang saya gunakan untuk memasak tadi. Jadi di dalam kehidupan kita itu ya teman-teman harus pandai-pandai kita menyambi-nyambi biar semuanya sama-sama kelar gitu ya. Masakan kita selesai, peralatan kita sudah rapi semuanya, dan dapur-dapur di area tempat kita masak juga sudah bersih. Begitu ya teman-teman. Jadi kalau dapur kita bersih, kita tetap semangat juga ya, tetap happy juga karena semuanya sudah bersih, tentu hati kita senang. Oh ya teman-teman, bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel Rafnida Gusmira, salam kenal ya. Saya seorang ibu rumah tangga yang mempunyai 4 orang anak yang tinggal di Riau. Kegiatan saya ini seputaran ibu rumah tangga ya teman-teman. Semoga apa yang saya lakukan ini dapat menginspirasi bagi teman-teman semuanya. Dan bagi teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan saya ini, jangan lupa berkomentar ya, supaya saya nantinya bisa berkunjung ke channel teman-teman semuanya. Bagi yang teman-teman yang tidak punya channel tetapi menonton tentang kegiatan saya ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan yang berlipat ganda kepada teman-teman semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Kemudian ini saya lanjut untuk memasak nasi ya teman-teman. Tadinya saya lihat nasinya sedikit, tidak cukup untuk anggota keluarga saya. Di sini saya masak sebanyak setengah kilo ya teman-teman. Jadi memasak nasi dengan magicom ini waktunya itu lebih kurang 1 jam. Sampai jumpa di video berikutnya ya teman-teman. Di sini saya lanjut makan dulu, tetapi tidak saya videokan. Terima kasih yang sudah berkunjung di channel Rafnida Gusmira. Salam kenal yang belum kenal, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.